pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Islam Azman SH. Kepada Bapak, yang cerita itu kan pakai akun, no? Pakai include Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baca dia yang di apa tu mah yang pakai PROP belum enggak ya pada tiap. Mahal jual lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Lana ba'da asma. Maka Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim Itu pun payah mencari ukuran saya. Kalau dia cari ibu itu payah loh dia. Aturan itu ukuran berapa? Surah Al-Haqqah surat yang ke-69 ayat yang ke-20. Kepada Allah Asli mas 10.500. Dia kasih ribu. Kalau ada jalan kita doakan kepada Allah. Itu dari bahasa rohaba. Bila disertif kadang-kadang ojek tidak tertutup macam waduh kapan Marhaban itu artinya yang kalau pakai mudahan lah ada kebahagiaan kita. Kalau proses pengantaran itu Ya Ramadan. nanti pulang di kalau mau duduk masuk gimana mah Itu yang marhaban. Itu pertanyaannya ganda lah. Ganda. Iya dah. Belum kecil. warna aja lah. Tapi saya itu rayu mana dulu dan juga ada dulu. Video. Iya. Itu saji atau satang dia? Betul dia. Dado apa bikin? Dado bikin dah lah. Jangan dah orkot dah. Biar. Tapi kan sama dia rayu nak. Jadi dia capek air wadah dia berarti kan. Ini dah buat kecil di usul. Dia ada kan dia ada wadah itu. Lepas itu mereka juga Maria mana tu? Jadi wadah. Gue dah. Tapi sama mudah-mudahan ada saya lah menyesal. Karena Muhammadnya sudah mengumumkan. Allah 1 Ramadan jatuh tanggal 1 Maret. Jadi Sabtu depan kita udah puasa di kalau Lagi orang beli warung. Jadi Allah awalnya jatuh di tanggal 31 Maret. Di puasa di tahun ini bagi Muhammadiyah itu dikerjakan dulu betul. Karena ibadah puasa ini itu
ibadah beda dengan sholat itu. Selama akal kita masih sehat, meskipun fisik tidak sehat, tapi tetap wajib sholat. Nah, kalau kagak, kalau duduk, kalau itu kan lalu kalau itu berbaring dengan mengangkat tangan dan melipat ke atas dada. Kalau mangkek tangan tak kalau sambil berbaring boleh dengan ucap gerakan Ini lecet lawa dia. ucap gerakan sholat, kita takbir, kedipkan mata. Kalau kedipan mata juga tidak mampu, maka dalam hati ingat semua gerakan sholat, ingat bacaannya, kemudian dalam hati. Kalau dalam hati tidak jotano, anda balik. Kami sholat al-Fatihah. Jadi kalau sholat itu ibadah akal. Selama akal itu sehat, meskipun fisik tidak sehat, tetap wajib sholat. Kalau zakat itu ibadah harta. Selama hartanya sehat, meskipun fisik dan akal tidak sehat, kalau sudah sampai hitungannya, haul dan nisabnya, maka tetap dikeluarkan zakat. Meskipun orang yang berwajib itu tidak. Kalau untuk di Muarua, Lebih pada harta. eh, Kalau puasa, yang makannya naik tu mak. hanya bagi yang berpuasa, kita boleh tidak berpuasa. Jadi kan klasifikasinya beda ya, Pak. Sholat itu ibadah akal, puasa ibadah hidup, zakat ibadah harta. Haji ketiganya harus sehat akal, sehat fisik, sehat hati. Sebab kalau mereka tidak sehat akal sehat, fisik sehat, harapnya tak sehat. Bisa baik? Tak. Akal sehat, harta sehat, fisik tak sehat. Bisa baik? Tak. Harta sehat, fisik sehat, akal tak sehat. Sampai dari rumah Kalau haji ketiganya karena puasa itu kata Nabi yang artinya man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Malam hadinya kata Nabi man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Yang hari berpuasa, malam hari beribadah malam. Artinya kenapa
Mungkin dipatut nanti ada apa dengan ucapan itu wasrobu hadilah makan dan minumlah pada kebenaran. Karena dulu apa-apa ibadah. Dan nanti di surga itu kita kata Rasulullah Allah akan wajah makanya kata Rasulullah Islam itu dasar hakal bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama kata Nabi farhatun indah ifron, kebahagiaan pada saat berbuka. Kamu kau nikmat itu. Coba nih sangat jam awak puasa dengan lapar, cuma buku dan tapi biasanya kalau awak puasa itu yang lapar tuh, yang lapar tuh, yang lapar tuh aku, bola atau kalapa atau kayu, awan atau kasiru, bulu dan jernih, batu atau kaki batu. Kalau dapetnya ayo sebabnya ada macam mana? Kontak tu jadi panganan. Kalau kita kata maka kita tahu ya ada orang itu bukan kalau itu sambung. Kebanyakan kita di bulan Ramadan itu bukan. Kenapa? Karena yang lapar matung. Paru itu akan lapar di bulan puasa. Begitulah dapat minum, babuku, gitu. Makan itu kadang-kadang tidak. Pada bakwan gelodok itu makan itu. Makanya tolong ukur orang berhasil yang tahu taknya puasa itu, itu orang tak puasa tumpang pada dapat. Kalau ada puasa tumpang pada barang-barang. Dua gitu ya. Sudah ayo kau tinggal di sini. Kalau naik aku nak tinggal di sini. Ini mempelak-pelak berselero. Dah buku di kanta tu macam dengan alasan. Tapi kalau turun baret badan, insyaAllah tu berhasil. Karena kan puasa tu menahan. Ya. Asyam berdoa al-imsak katanya. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Yang ditahan itu makan secara umum. Itu makanya ketika orang yang mampu bagi orang yang bermasalah fisiknya itu boleh tak berpuasa. Apapun jenis sakitnya selama itu menyebabkan dia tidak bisa berpuasa boleh. Ya kata Allah pamangkana minkum marito. Marito itu sakit yang artinya luas, umum. Apapun jenis sakitnya, berat atau ringan, selama dia tidak mampu berpuasa karena itu boleh tidak berpuasa. Tidak kita jaga juga apakah dia harus ganti atau harus tidak. Ringan ringannya sakit. Kalau memang itu yang menyebabkan tidak bisa puasa silakan. Ayo ringan sakit dulu. Karena itu macam pakai jilbab, pakai ketujuh, pakai kota, tapi tidak jadi itu. Sakit, kalau memang itu menyebabkan tidak bisa puasa, silakan tidak puasa boleh. Tapi tidak merah itu ibu. Ya. Makanya bahasa Allah itu marito. Marito itu semua sakit. Setiap jenis penyakit yang menyebabkan orang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kategorinya nanti apakah dia diwajibkan atau kadang-kadang ada orang yang sakit bermasalah
ada yang tidak diwajibkan mengganti tapi hanya wajib fidyah. Apa itu? Pertama, orang tua yang ikut tidak sanggup lagi berpuasa. Kalau ada orang tua lah boleh ganti lah ikut setelah lama itu. Kalau dibantu puasa, coba kalau dibantu puasa dan juga puasa itu betul juga dirawat kan biaya datang. Jadi kalau dia memang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka silahkan dia tidak berpuasa dan diutamakan. Yang kedua, orang yang sakit akut atau menaut atau sakit permanen secara dosis tidak akan sembuh lagi. Juga tergantung dengan obat yang diberikan. Itu boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, orang yang bekerja di tempat yang berat, seperti di tambang, tambang batu bara, tambang minyak, atau yang bakar hidup, yang dari tanah, memasang pipa di kaki jalan, itu boleh. Kalau memang itu aja pekerjaannya, tidak ada yang lain, dia boleh tidak berpuasa tapi yang keempat, ibu-ibu yang hamil melahirkan menyusui, dia boleh tidak berpuasa. Yang saja tidak berpuasa. Ibu selalu ke bang. Tak harus bilang. Kalau anda namanya nampak. Elegan. Namanya macam tidak lah. Bagi orang yang takut berpuasa, tapi dia takut menahan. Bagi yang tidak takut menahan, maka dari untuk orang-orang miskin. Artinya ibu, menahan makan dengan memberi makan sama pahalanya, sama ketentuannya. Jadi kalau seandainya ibu mampu menahan makan, artinya ibu mampu puasa kan? Karena ibu mampu menahan makan, apakah ibu disuruh ganti dengan fidyah lagi? Tidak kan? Kalau ibu sanggup berpuasa, tak tidak disuruh dengan fidyah. Artinya ketika ibu mampu menahan makan, maka ibu tidak perlu memberi makan. Kalau ibu sanggup. Nah, pada kondisi ibu tidak sanggup menahan makan, maka ibu ganti dengan memberi makan. Nilai menahan makan dengan memberi makan sama. Nah, sini ibu tidak sanggup menahan makan, ibu ganti dengan memberi makan. Itu kan sama itu. Kok disuruh menahan lagi? Kan dua kali kan itu. Kalau sudah fidyah, tidak boleh. Karena takutnya orang hamil tidak sama dengan orang yang sakit biasa. Orang sakit biasa, bapaknya sakit biasa sama. Untuk sakit yang lain tidak sakit biasa. Tapi orang hamil ya, beda. Karena ada sesuatu yang tumbuh di dalam badannya, sehingga mempengaruhi hormonnya. Kanero lah tak lama. Sebentar main bawa mak, nanti juga lah muak-muak. Ya, kalau nak sabar-sabar, udahlah gitu. Mendaki itu dah muak. Kategori orang hamil tidak sama dengan sakit demam biasa. Dia sama kategori sakit berat. Makanya kategorinya dia boleh yang saja. Tidak perlu ganti. Kalau langsung kan menahan dengan memberi sama. Ketika kita sanggup menahan makan, tidak perlu memberi makan. Tapi pada kondisi di mana tubuh kita tidak sanggup,
Ada kata Allah dalam surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dalam masalah puasa hanya memberikan yang termudah, bukan yang tersulit. Semua yang mudah kita ambil dengan mudah. Kalau itu ambil dia kemudian mengganti makanya konsep puasa itu menahan atau memberi. Kalau kita itu menahan, tidak memberi. Tapi ketika konsep dia itu kata tidak jadi pada ulama orang karena orang yang tua kondisi fisiknya bermasalah, orang yang sakit menaun kondisi fisiknya bermasalah, orang hamil kondisi fisiknya bermasalah. Makanya kita tidak mentolerir untuk berpuasa, silahkan tidak berpuasa. Tapi apakah nanti dia harus mengganti lagi atau memberi? Kita mau dulu Pak. Konsep dasar puasa dalam itu harus duduk dulu. Karena memang para jati itu tak bisa kematian. Kami saya itu duduk di foto 6 tahun di kantor. Tak berapa selesai dengan itu. Karena penjabaran itu luas. Ajak 6 tahun para jati itu yang malam di pesantren tak itu akan tidur. Dan ini pun kami masih belajar. Karena penjabaran itu panjang. Turunan-turunan itu lagi dalam terus konsepnya menahan atau memberi. Itu penting. Ibu sanggup menahan, kita tidak perlu. Ketika ibu tidak sanggup menahan, kita boleh diganti dengan. Makanya sampai kategori tadi yang cuma boleh dengan tiga. Orang tua yang sakit berat, sakit menaun, orang yang sakit berat atau yang hamil. Nah, kalau yang menyusui mungkin bisa ditolerir. Bagi yang menyusui itu kalau umur anaknya di atas 1 tahun, dia masih menyusui, coba pertama puasa, kalau tak bermasalah, kalau tak bermasalah lagi dari ketiga. Kalau tak bermasalah lagi dari satu. Kalau di hari satu bermasalah ada besar atau dia atau demam, maka itu yang akan dibuatkan lagi. Bukan anak sepuas-puasnya itu makan sekadang-kadang itu barang itu sehat saja. Kemudian anak bekerja kita ngomong konten. Dua hari demam kerja sampai sehat panahnya buat ibu aja. Kalau tak bermasalah anak lanjut. Jadi nanti yang ibu bayar fidyahnya atau ibu ganti itu yang hari mana ibu tidak berpuasa. Kalau memang sanggup, kalau harus mengganti ibu, menggantinya harus di tahun yang sama. Jangan lewat Ramadan tahun depan. Ya memang mengganti itu harus di tahun sama. Seperti itu air, itu kan tak puasa. Ibu menggantinya sebelum Ramadan tahun depan. Kalau tahun 2025 ini Ramadan ibu haid tak puasa. Ibu menggantinya sebelum tahun 2026. Sebelum Ramadan tahun 2026 ibu harus selesaikan penggantian. Jadi dulu nak. Haid tak puasa, tak lalu betul. Nak lalu tu pengenal mengganti tu. Awak boleh kuliner sama di payu tu boleh. Hati ni balik ibu. Karena hutang puasa itu tetap menjadi hutang.
dan sampai mati pun dia akan tetap menjadi hutang. Nah, makanya dia wajib dibayar. Nak kamu puasa dengan pajak, itu kalau pajak dan tergoton bisa dipikirkan. Puasa kalau lagi tergoton bisa dibuatkan. Bisa sampai mati hutang juga. Kamu aja pajak dia itu hati-hati. Ya, kalau ibu niatnya mengkodo di sini kamu, boleh. Setiap puasa yang terhutang akan terbayarkan dengan kodo tadi. Hutang ibu. Kalau seandainya ibu masih merasa punya hutang puasa, kan harus bagi satunya lagi. Ibu tinggal bayar ke sana. Kita bagi lagi ibu. Ayo. Nah, ama masih punya hutang puasa, kita bagiannya ya. Dari ibu bagiannya kanak-kanak masih kita kasih ibu saja. Ama masih punya hutang puasa dan punya hutang banyak loh. Tapi kalau anak laki-laki jarang yang main. Tapi dia sini ibu, kalau istri ibu okey lah tentang masalah haid ini. Dia tetap cerita. Jadi ketika ibu puasa dengan kamu, niatkan saja foto. Karena ibu niatkan sunnah. Kalau sunnah tidak bisa mengganti puasa. Tapi kalau foto, dia ibu dapat dua itu. Foto terbayarkan karena di hari itu ada sunnahnya sebelum kami itu, maka puasa sunnahnya sudah dapat. Nah termasuk yang laki-laki sebenarnya tak apa-apa dulu, yang tangka-tangka dulu ke SMA, saya di rumah 4 tahun, ibu di sekolah yang betul buku gitu. Itu tetap keberhutang. Itu siapa? Contoh kalau ada dulu yang keberhutang itu adalah ya. Semuanya hutang aku. Karena tetap yang hutang. Bagi apa itu tak berhutang. Kan? Kalau kita akan baru kontrol posisi yang betul untuk tangan. Tapi kapara kok orang di pertama-tama ini kok di mana tak tahu soalnya kayu deh. Pada para orang dari tangga-tangga ada di sini. Aburang di tanggang pun boleh. Itu tetap hutang gitu. Makanya puasa sunnah itu kalau ibu bisa manfaatkan tidak hanya sedekah. Karena puasa sunnah nanti ini sifatnya tiga. Bukan lebih jelas. Kita ibu mesti foto puasa di puasa sunnah nanti. Pertama, puasa sunnah nanti itu yang sifatnya mingguan. Itu setiap minggu dikerjakan lagi. Puasa apa ibu? Yang kedua, ada puasa Nabi yang sifatnya bulanan. Sekali sebulan dikerjakan Nabi. Yang tahu ibu puasa apa? Puasa sunnah ayyamul bid. Puasa di hari terang. Saat munculnya purnama, tanggal 13, 14, 15, 16, Hijjah. Bulan Hijjah. 13, 14, 15 setiap bulan Hijjah itu ada puasa sunnah Nabi namanya puasa sunnah Yaumul Bid. Puasa sunnah di hari terang karena bertepatan dengan Hijjah. Puasa ini kata Nabi adalah puasa sepanjang tahun. Karena begini, setiap puasa Allah kalikan 10. Jadi Nabi menyuruh kita puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Satu hari puasa itu kata Rasulullah nilainya sama dengan ibu berpuasa 10 hari. Itu pahalanya. Tanggal 13, 14, 15 kalau ibu puasa 3 hari berarti sama dengan nilainya ibu berpuasa 1 bulan. Kalau setiap bulan ibu kerjakan berarti sama dengan ibu berpuasa selama 1 tahun. Maka ibu bisa manfaatkan puasa Yaumul Bid ini untuk mengganti atau mengkodo puasa ibu selain hari Senin Kamis
Kita dengan puasa yang mungkin sampai dan banyak hutang ibu lain. Kalau Senin Kamis 8 hari sebulan ini. Yang pertama mingguan, Senin Kamis. Yang kedua bulanan, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu 3 hari itu. Jadi 10 tambah 8. Itu biasa kayak bulan Saban, Awal. Itu bulan Hijriah lah ibu. Ya, tapi bulannya Hijriah, tak bulan Masehi dong. Jadi kalau ibu Nio melakukannya, ya ibu carilah kalender yang ada tanggal Hijriah. Nah, Muhammadiyah atau yang lain. Tapi biasanya kalau Abo dulu punya komunitas dari sejak paham ya ke telepon. Nah, itu biasanya kami punya grup namanya SMS. Selalu mengingatkan sunnah. Jadi kalau lah puasa yang bulan itu kami buka semacam itu. Kalau tidak ada ke depan akan puasa yang mungkin tapi yang ada kontak di nomor HP semacam itu lain yang ada yang HP. Nah ini ternyata lah berkembang lah, ada grup WA-nya, ada grup itu-nya. Ini biasanya yang ada nomor Diamo, nomor SIM, kalau tidak di depan ada yang boleh. Jadi digunakan saya mah. Ya, pesan ini jamaah bisa memanfaatkan itu, kita memanfaatkan juga untuk membunuh. Pergantian foto itu bisa dimanfaatkan itu. Jadi tidak terfokus hanya ke Senin Kamis, tapi masih ada puasa sunnah yang lain. Dan yang ketiga, sifat puasa Nabi yang sunnah itu adalah yang tahunan, hanya sekali setahun dikerjakan Nabi. Yang pertama ibu, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah kalau puasa 6 kok dia tak bisa ibu pakai itu foto tuh. Ada dia tersendiri. Karena fungsi puasa 6 ini menyempurnakan puasa Ramadan dari 1 bulan menjadi 1 tahun. Jadi tidak bisa dia dipakai untuk foto Ramadan. Karena kata Nabi begini, siapapun yang telah menyempurnakan Ramadannya kemudian menambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka Ramadan yang 1 bulan Allah sempurnakan jadi setahun. Kenapa bisa begitu? Hanya dengan 6 hari menjadi setahun. Karena setiap kali puasa dikalikan Allah 10. Ramadan kita puasa sebulan. Nanti kali 10 bulan. Nah setahun barat kurangnya ibu 2 bulan enak. Itulah kan puasa Ramadan lah dapat 10 bulan kau. Untuk mencukupkan setahun kan butuh 2 bulan lagi. Nah 2 bulan itulah ibu ambil dari puasa 6 kali 10 60 hari. 60 hari itu berapa bulan ibu? Makanya tidak bisa puasa 6 dijadikan ke puasa foto. Di awal tidak bisa digabung dengan foto. Karena fungsinya menyempurnakan puasa Ramadan. Melendang guys. Ya, boleh. Ya ibu punya rayo dulu. Kalau aturan yang sebenarnya habis lebaran itu kan foto dulu terus foto baru Syawal.
Karena kan kata Nabi yang telah menyempurnakan Ramadan. Ah, di bayu tak nak utang bulan puasa pada itu hari itu bayu itu. Kan hari itu bulan puasa, itu berapa hari itu. Ah, sudah kawal tu bayu dulu baru kawal. Tapi kalau ibu nak kelamaan hari raya, ah 30 hari kawal boleh. Rangkaian Tidak bisa foto dengan kawal. Maka kawal itu seling ya. bulan, dan kok ibu ambil kawal itu 26 hari. Ada masang ya. Rangkaian panjang ya. Kabik nang asin ni dah. Kabik nang asin, tiap ada setan. 3 betul ya. Ya. Orang 3 kali dia je. Senin Kamis, minggu Senin Kamis, minggu Senin. Ah, apa nama itu? Itu awal dapat. Kabik nang asin, stopper. Nah, puasa Nabi yang Uncal. Arafah. Umpannya ya. Puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa hanya sekali setahun. Hanya pada tahunan. Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudah. Yang ketiga puasa tahunan Nabi itu adalah Asyura. Setiap tanggal 10 Muharram. Nah, di sini akan diingatkan yang mulut nama Asyura dia berlumpur. Ya Arafah 9 Zulhijjah. Asyura 10 Muharram. Nah, Asyura itu kata Nabi mengampuni dosa setahun yang lalu. Kalau kita itu puasa lah. Pada Ramadan tanggal 10 Muharram besar. Tadi itu orang yang kabur di Yaman. Itu Yaman Kobo. Itu yang kabur di Yaman tu. Agak lepas tanggal 10 orang. Kan dulu peringatan apa bahasa Nusan. Jadi kalau itu orang yang kabur di Yaman tu. Boleh 1 hari, boleh 2 hari. Karena dulu di zaman Nabi begini, orang Yahudi kan puasa wajib tanggal 10 Muharram. Dan Nabi puasa sunnah di 10 Muharram juga. Nah, sahabat bertanya, apa bedanya puasa kita dengan puasa orang Yahudi? Sementara kita sama-sama berpuasa 1 hari tanggal 10 Muharram. Dan kata Rasulullah, insya Allah kalau tahun depan kita sama-sama berumur panjang, kita puasakan tanggal 3. Cuma sayangnya umur Nabi tidak sampai Muharram tahun depan. Cuma sahabat yang bertanya, sahabat untuk menyelidiki jika kita tidak sama dengan Nabi, maka untuk kita umat Islam tambahlah tanggal 9. Bekabek dah. 2 hari selesai itu Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu tanggal 9. Puasa di tanggal 9 Muharram. Asyura. Ulang leh. Kalau kita 2 hari Tasu'a. Jadi straight boleh dang boleh. Dan Iya dah. tapi kalau nak mampu 2 hari, 1 hari kita tak apa-apa. Itu puasa sunnah. Jadi kalau bisa ibu, puasa sunnah kok bisa Alah, saya dah. manfaatkan untuk mengganti puasa Ramadan yang Ya dah. Selesai dah. lain puasa 6. Kalau puasa Ledang. puasa 6 tidak menyempurnakan Ramadan. Tidak bisa dibandingkan dengan foto. Makanya dia terpisah dengan foto. Foto dulu, baru puasa 6. Atau puasa 6 dulu, baru foto. Dia tidak bisa digabung. Tapi kalau puasa Syawal, puasa 6 di bulan Syawal digabung dengan puasa Senin Kamis, boleh. Digabung dengan puasa Yaumul Fitr, boleh. Jadi kalau bertobok disebut tanggal 3 balik atau balik 5 balik Syawal itu hari Senin puasa Rabu. Nah, ibu manfaatkan 7 hari itu puasa Syawal itu. Syawal. Ini Syawal lebih kecil daripada yang biasa. Pulang. Mari kita pulang. Okay guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.